Syekh Imam Fadl bin Abdullah Bafadl, pernah beliau berkata, kharajat minni kalimatun hamidullah alaiha. Satu ucapan yang keluar daripada lisanku, apapun itu aku mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ucapan beliau secara selalu ucapan yang soleh, ucapan yang baik. Sehingga beliau mengatakan, man lam yuhsinid dhan bi al abi alawi ma fihi khair. Barang siapa yang tidak ada prasangka baik kepada keluarga Abi Alawi, ma fihi khair, sungguh demi Allah ini orang tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan nih orang. Alim, kaya, jabatannya tinggi jabatannya. Tidak akan ada kebaikan sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, apa ini? Bahaya. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau seorang tabi'in. Bahkan beliau seorang yang ahli hikmah. Kalamnya itu selalu ditunggu-tunggu oleh umat di zamannya. Beliau pernah mengatakan apa? Masakin, kata Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kasihan ya orang yang pernah membunuh Sayyidina Husain. Kasihan orang yang pernah bunuh Sayyidina Husain. Seumpama dia mendapatkan rahmat dari Allah, karunia yang terbesar dari Allah, sehingga dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpama kasihan orang yang bunuh Sayyidina Husain ini. Seumpama dia dikasih rahmat Allah, dikasih fadlnya Allah, sehingga masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika mereka lewat di hadapan Nabi Muhammad SAW, pernah bunuh cucunya Nabi Muhammad SAW, pasti Nabi Muhammad akan marah kepada dia. Yang pasti dia tidak mau memandang bagaimana wajahnya. Tak bakal dipandang meskipun masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, seandainya aku diberi pilihan, aku di posisi dia yang pernah membunuh Sayyidina Husain, kalau saya diberi pilihan, Anda mau masuk surga atau neraka, aku sungguh-sungguh ingin masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena percuma masuk surganya Allah sedangkan Nabi Muhammad marah kepadaku. Bahaya. Sayyidina Wahsy radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, yang kita kenal, memang beliau alhamdulillah akhirnya masuk Islam. Sayyidina Wahsy yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, membunuh Sayyidina Hamzah, ditombak sama beliau sehingga dibelah, itu dimakan hatinya oleh Sayyidina Hindu, dan dua-duanya alhamdulillah masuk Islam. Ketika itu ingin masuk Islam ini Sayyidina Wahsy datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Dengarkan, untuk masuk Islam. Nabi Muhammad terus dengan wajah sesumringah gitu. Enggak, tetap Nabi Muhammad membawa wajah yang marah kepada Sayyidina Wahsy. Sampai-sampai sahabat yang di sekeliling Nabi Muhammad SAW mengatakan, waihak ya Wahsy, celaka kamu, celaka. Padahal sudah masuk Islam, tetap Nabi Muhammad tidak mau memandang wajah kamu. Celaka. Sehingga kata Nabi Muhammad, iya, aku terima kamu masuk Islam, akan tapi jangan ada di hadapanku saat ini, karena pernah membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Sehingga sampai bersumpah Sayyidina Wahsy radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, ya Rasulullah, tombak ini yang pernah membunuh orang sebaik manusia setelah Rasulullah itu, ya Rasulullah, qataltu khairun nas ba'da Rasulillah fa'aqtulu syarrun nas, yaitu Musailam al-Kadzdzab. Ya Rasulullah, tombak ini dulu aku pernah membunuh Sayyidina Hamzah, orang yang mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Sekarang tombak ini akan aku bunuh untuk orang yang paling jeleknya manusia, yaitu Musailam al-Kadzdzab, yang mengaku sebagaimana Nabi Muhammad sebagai nabi. Itu tidak dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Tetap mereka masuk Islam. Tapi artinya apa? Sudah masuk Islam, sudah di bagian Nabi Muhammad, tidak mendapatkan pandangan Nabi Muhammad saat itu. Hati-hati, apalagi kita. Nah, mandang Nabi Muhammad tidak pernah kita ini. Padahal Wahsy ini sahabat. Kita ini delok Nabi Muhammad tidak, mimpi tidak. Apalagi ya godo. Cinta orang soleh, pengakuan tok. Cinta orang soleh, cinta orang alim, pengakuan kita ini, pengakuan. Tidak ada. Sehingga apa? Hati-hati melewati keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadirin rahimakumullah, bahaya demi Allah, akan bahaya. Orang seperti alim, iya alim.
Alimnya seperti apa? Meskipun sampai tahu iblis lebih alim daripada orang siapapun saat itu, jatuh. Artinya apa? Alim tidak bisa mengandalkan seseorang menjadi mulia, tapi hati yang bisa menandakan sampai mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.